Iya. Kenapa ikut? Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak sih Kak, Iya. kita bicara di belakang kita kan rumah Parastam ini. Mm-mm. Kalau untuk sekarang nih, Mm-mm. apakah ada makhluk lain selain Nyai yang sering datang ke sini? Bahkan Nyai sendiri tadi ngancam, gak usah datang. Ngapain datang ke rumahku? Nanti ngeganggu anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini memang spesial. Kita kedatangan tamu dari Tangerang dan di sini ada, boleh Kak kenalin? Boleh. Halo Kuntul Family. Panggil saja aku Kriwil. Kriwil. Iya. Oke. Iya, panggilan gaul itu. Panggilan Iya, gaul. Bang Denny. Berarti manggil Kakak Kriwil gitu aja. Iya, Kriwil aja. Kriwil juga. gitu. Iya. Kok lucu namanya? Ya mungkin karena rambutnya kriwil masa kecilnya, jadi Oh dipanggil gitu. Kriwil. Iya. Waduh. Dan teman-teman, di sini Denny kenapa bikin video di tempat Parastam? Memang beberapa waktu Denny mungkin masih ngonten di sini pada saat itu, kita sering upload video, ngupload uji nyali, ngupload tentang kisah Parastam selama hidup di sini itu ternyata membuat Mbak Kriwil atau Kak Kriwil ini Iya. penasaran untuk langsung ke tempat sini teman-teman. Nah, mungkin kita juga mau coba tanya nih, apa motivasinya dan kenapa sih bisa pengen banget ketemu sama Parastam cuy. Nah, mungkin kita bicara di mana tanya dulu ya Kak ya. Boleh. Emang latar belakang Kakak nih ya, kenapa waktu nelpon, pokoknya aku penasaran banget nih Mas Denny pengen ketemu dan ke tempat di mana itu rumah si Nyai gitu. Iya. Awalnya sih ini ya Bang Denny ya, seperti terpanggil atau penasaran datang ke sini gitu. Karena awal Bang Denny ngonten tuh saya lihat sesuatu yang sebetulnya hanya orang yang diberi gift aja yang bisa ngelihat gitu. Tapi saya bisa memvisualkan sebenarnya. Dulu waktu kecil itu, ya bisa dibilang orang itu saya bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang. Waduh. Iya, sampai teman saya ketakutan. Waktu kita main-main, saya bilang jangan di situ, ada orang besar. Teman saya, kamu nipu kan gitu. Ternyata yang besar itu nyulik kayak orang nyulik anak kecil. Saya pulang dulu, dia nggak pulang-pulang Bang Denny. Gitu awal-awalnya karena bertambahnya usia kan saya ngerasa terganggu Bang Denny. Kalau saya waktu SMP itu misalnya mau ke kamar mandi sekolah nih, mau pipis gitu kan, mohon maaf ya, mau kencing gitu, kan nggak nyaman Bang Denny. Kalau kita ngelihat sesuatu di situ, kita mau buka rok kan nggak nyaman karena Betul. mereka ngelihat kita dan aku beranggapan kayak dilihat manusia kan malu gitu. Karena bertambah usia saya juga bilang sama ibu saya, Bu bisa nggak sih kayak gini ini dihilangin gitu. Kenapa? Aku ngerasa nggak nyaman gitu. Akhirnya beliau mengajak saya ke orang yang insya Allah bisa, ditutuplah mata saya. Tapi herannya semakin ditutup mata saya, bukannya melihat mata, lihat batin, saya bisa memvisualkan gitu loh. Oh gitu. Iya. Wow. Ya memang seperti itu sih ya teman-teman. Gak cuma 1-2 orang yang pernah Denny dengar. Bukan cuma Kak Kriwil artinya. Denny sering ketemu sama orang yang memang bisa melihat, bisa dibilang indigo. Dan kalau untuk kayak kebatinan itu lebih peka, bisa dibilang begitu ya. Gak tahu Denny itu namanya masuk ke golongan apa, kurang paham. Yang jelas kasus seperti ini tuh memang banyak yang ngalamin, tapi hanya orang-orang terpilih. Makanya Denny seneng banget nih Kak Kriwil mau datang ke sini, artinya kita juga akan mencoba memecahkan apakah benar di sana ada suatu rumah komplek dan rumah si Nyai. Karena menurut Parastam
beberapa waktu lalu teman-teman, itu terakhir Denny kesini membawa pohon bidara, dan itu pun yang nyuruh Kak Kriwil. Kita nurut ditanam cuma beberapa waktu, memang sering dapat gangguan dan pohonnya hanyut. Pohonnya sampai hanyut, entah itu perbuatan dari jin sendiri atau mungkin memang alam gitu ya. Nah makanya di video kali ini Denny juga pengen langsung tanya ke para stamnya juga nanti, terus tanya ke Kak Kriwil. Setelah Kak Kriwil datang ke sini nih dari Iya. sore tadi ya, Iya. sampai malam, apa yang mungkin bisa menggambarkan, memvisualkan Kak Kriwil untuk kita dengerin nih, biar kita tahu gitu. Iya. Yang Kak Kriwil lihat apa nih di sini gitu. Kalau awal tadi datang, saya melihat kayak kerumunan orang, kayak penasaran gitu Bang Denny. Oh. Jadi kayak memang kita melihatnya seperti ini kayak biasa saja gitu. Tapi sebenarnya di alam sana mereka seperti kita, penasaran ini manusia mau ngapain gitu loh. Tadi ya waktu datang baru muncul aja, ada yang salam ke saya kan. Waktu itu saya ngomong sama kakak Deliska di dalam mobil. Pas saya nunjuk, kayak disentil jari saya panas. Iya, tadi saya bilang, waduh nggak boleh, kurang sopan kan nunjuk maksudnya. Kita kan nunjuknya lapangan ya Bang Denny ya. Ternyata nunjuk sesuatu di situ kayak gitu. Oh sempat ngalamin juga? Iya tadi di dalam sama mobil, Eliska? iya. Saya kan lagi ngobrol tadi, terus saya lagi nunjuk. Nah mungkin kurang ajar gitu mungkin saya ya, langsung namanya juga kita ngelihatnya kan itu cuma pemakaman. Tapi ketika saya nunjuk kayak disentil panas gitu. Mungkin karena nggak sopan nunjuk orang gitu kali ya, mungkin. Tapi kan kita ngelihatnya kan cuma pemakaman. Betul. Iya, tidak ada satu orang pun gitu. Sempat saya bilang, aduh Kak Deliska disentil, saya mungkin kurang sopan saya gitu. Kak Deliska tahu aja, oh ya Kak, iya saya bilang gitu. Tapi waktu pertama datang, saya ngelihat rumah Pak Rastam ini memvisualkan sesuatu yang dibilang nyai-nyai itu belum ada. Belum ada. Belum, mungkin belum datang atau belum hadir gitu mungkin ya. Tapi ketika saya berbincang dengan Pak Rastam, tiba-tiba beliaunya hadir Bang Denny, kan kaget. Iya. Iya, tidak suka dengan saya. Katanya, kenapa kamu datang? Bahkan saya dikatain mungkin bahasa Sundanya itu agak kasar ya, mohon maaf. Karena istri Pak Rastam yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waduh. Kayak bisa disebutin nggak ini kata-katanya? Boleh. Ya. Kamu ngapain kesini sih ganggu-ganggu bapak? Memang babi anjing begitu. Waduh. Saya kan tidak ngerti bahasa Sunda. Saya nggak ngerti kalau saya dikatain. Ibu istri Pak Rastam yang menjelaskan ke saya. Saya cuma ketawa saja gitu loh. Tapi sejujurnya saya visualkan yang kalau nyai itu kadang datang kadang pergi tapi tidak stay. Mungkin karena bidaranya hilang kali ya Bang Denny ya. Bisa jadi itu. Iya. Dulu saya tanya sama istrinya Pak Rastam tadi, ketika ada bunga bidara tidak datang lagi, nyainya jarang. Oh jarang. Iya, tidak pernah datang, mengganggu pun tidak pernah gitu. Bahkan kalau ibunya tadi ke rumah anaknya, Pak Rastam sendirian, Pak Rastam nyusul ibunya. Iya. Biasanya kan Pak Rastam nggak pernah nyusul tuh kata ibu, ya kan di rumah aja, terus kedatangan istrinya kata istrinya nyai itu gitu kan, lebih mentingin ke nyainya daripada istrinya. Iya gitu. Tapi tadi barusan kan saya nyari nih bidaranya mana, katanya ditanam gitu kan. Saya nyari aja bidara nggak ada. Baru dikasih tahu tadi ternyata banjir, kena banjir. Nah, Anyut, gitu. Itu pertama kali beliaunya datang. Itu kan, datang langsung. Iya, tadi gitu. Wow, ini menarik sih teman-teman. Tapi boleh nggak sih Kak? Iya. Kita bicara di belakang kita kan rumah Pak Rastam ini. Kalau untuk sekarang nih, apakah ada makhluk lain selain nyai yang sering datang ke sini? Sebenarnya ada sih, ada. Bang. Iya. Kalau saya ini ya, saya lihat dari tadi mengganggu sebenarnya. Iya, mengganggu dari tadi. Maksudnya mengintimidasi gitu loh. Kita ini. Iya, supaya tidak melakukan eksplor atau uji nyali ke sana gitu. Yang dimaksud tadi bilang Bang Denny kayak perumahan atau apa gitu kan. Bahkan nyai sendiri tadi ngancam, gak usah datang, apa yang datang ke rumahku, nanti ngeganggu anakku. Anakku kan mau tidur, kayak gitu tadi. Gitu loh Bang Denny. Saya tambah penasaran Bang Denny gitu. Kalau untuk rumah sekarang ini
Tidak ada. Tidak ada ini. Iya, tidak ada sekarang. Lagi tidak ada. Lagi tidak ada, mungkin lagi main kali ya. Oke. Makanya nyaman-nyaman aja Bang Denny. Tapi kalau memang di belakang sana, insya Allah ya, mungkin Kuntul Family ada yang indigo gitu ya. Mungkin sama kita feelingnya ya. Saya merasa ada kayak kecil cebol gitu Bang Denny. Kecil cebol. Iya, saya merasa ada kayak kecil segini lah. Tapi itu bukan anak kecil. Waduh, apa tuh? Nggak tahu ya, sebangsa kecil kan bukan anak kecil. Tapi dia hanya pakai kayak kolor, tapi kolornya tuh kayak kayak sudah lusuh kayak gitu. Tapi itu Tuyul. bukan. Oh, bukan. Saya merasa dari tadi dia sebenarnya pengen kenal atau ngawasi, saya nggak mau. Karena di gitu. sini saya kan awalnya pengen tahu Pak Rastam dulu sama istrinya. Pengen tahu kondisi rumahnya Pak Rastam sekarang udah bagus ya. Karena saya mengikuti Bang Denny dari awal datang sampai pembangunan, sampai kelar, sampai Bang Denny ngonten di sana. Jadi saya penasaran, terpanggil pengen gitu. Pengen merasakan juga bagaimana sih kalau dalam kondisi di sana sendiri. Saya juga pengen tahu seperti apa sih rumahnya si Nyai yang katanya gede, perumahan kata Pak Rastam. Beliau kan pernah bilang itu di salah satu podcast Bang Denny kan ya. Jadi pengen tahu saja, tapi kalau menurut saya itu bukan sebuah perumahan sih. Bukan sebuah perumahan. Bukan. Oke. Mungkin bisa ditahan dulu karena kita mau juga dengar langsung dari Pak Rastam teman-teman, biar sinkron nih. Benar. Apakah benar si Nyai itu setelah ada pohon itu nggak pernah datang? Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah bareng Pak Rastam. Mungkin kita tanya kabar dulu kali ya. Pak Rastam, gimana kabarnya? Baik, kabarnya baik. Baik, Masya Allah. Agak sedikit keras ya Pak ngomongnya Pak? Ya. Soalnya kan ada suara air juga nih. Seperti biasa kita. Ada air gemericik. Nah, oke teman-teman. Apa yang tadi kita bicarakan itu, ini kita nggak memaksa untuk kalian percaya ya, karena suatu kelebihan itu ya memang sifatnya anomali. Nggak semua orang bisa memiliki itu, nggak semua orang pun bisa mempercayai kalau hal-hal yang kita bicarakan tadi itu adalah kita maksudnya harus dibenarkan. Enggak, terserah kalian, balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Mungkin teman-teman indigo di rumah yang mungkin memiliki kelebihan yang sama juga bisa. Aku apa ini Air ada yang tetesan kencingin bekas Pak? hujan tadi. Si Nyai bukan? Oh, bukan ya? Aduh, kok basah Iya, Pak? Air bekas hujan. Iya, Nyai terus ini. Iya, mungkin begitu teman-temannya. Sebelum kita lanjut, kita disclaimer dulu seperti itu biar nggak ada kesalahpahaman. Intinya kita semua di sini niatnya menghibur untuk kalian yang mungkin sedang kesepian, kumpul di Kuntul Family pasti terhibur. Betul Pak? Betul, betul. Oke Pak, kita lanjut. Jadi setelah kemarin untuk terakhir kali ada pohon bidara itu yang Bapak taruh di sana sebelum hanyut ya, itu Bapak mengalami kejadian aneh nggak Pak? Enggak, memang enggak gitu. Memang enggak. Tapi baru hanyut itu ada yang datang. Memang kata Nyai Kriwil ini Nyai Kriwil. Ada Nyai lagi. Nyai Kriwil. ngomong ada yang pendek tapi enggak muda, enggak, emang ada di belakang. Itu yang jaga sama saya. Belakang rumah Bapak? Iya, yang jaga tiap harinya itu. Emang kayak tuyul, enggak pakai baju, enggak pakai sempak doang. Orangnya pendek tapi kayak anak kecil lah, tapi tua itu, umurnya udah puluhan tahun lah. Dan benar nggak sih Pak, setelah mungkin pohon itu hanyut, Bapak tuh kata istri ya, sekarang kan tinggal sama istri di sini ya, sudah, maksudnya kemarin waktu ada pohon, Bapak tidak manggil-manggil Nyai. Enggak. Setelah pohon hilang hanyut lagi, Bapak kayak manggil-manggil Nyai terus. Iya. Bapak kerasa nggak gitu? Itu kerasa, sholat datang, sholat nanya,
mau kemana gitu. Tapi ya cuman dengar doang, nggak ada jenis, enggak. Ntar kalau bapak ngomong liatin jenisnya dulu, ntar baru melihat. Wujud nyata gitu. Iya. Nah, mungkin kita tanya ke Parastam cukup, dan kita bisa tanya juga ke Nyai Kriwil, teman-teman, kata Parastam. Gimana itu? Iya. Apanya Bang Denny? Yang tadi diceritakan Parastam, Hmm. itu benarkah si Nyai datang dan ingin menggoda Parastam lagi, atau Bukan menggoda sebenarnya, kan bangsa mereka kan memang ditugaskan untuk menggoda manusia. Ya mungkin Pak Rastam dulu sebelum ada istri kan sering melamun. Ya Pak Rastam ya, sering melamun. Terus karena seringnya melamun kan dipantau sama mereka, Bang Denny. Iya. Ya kan Pak Rastam? Benar. Terus akhirnya datanglah itu karena Iya. karena dulu kan rumahnya belum sebagus ini. Ya Pak Rastam ya. Iya. Mohon maaf. Itu kan rumahnya masih kayak yang awal itu kan Bang Denny. Pak Rastam tuh sering duduk. Iya. Masuk. Pak Rastam tuh kan duduk di depan ini ngelamun Bang Denny, ya kan? Ngelamun entah melamunkan apa. Jadi hawa Pak Rastam yang kosong ini menarik mereka untuk datang, ya Pak Rastam. Iya. Akhirnya menampakkan diri gitu. Awalnya suara aja Bang Denny, manggil-manggil. Ya awalnya. Iya. Terus akhirnya karena Pak Rastam merespon ya, mungkin karena mohon maaf Pak Rastam gitu. Iya. Karena kesepian waktu itu, jadi merespon. Dan gara-gara merespon itu, namanya jin goda ya Bang, datang terus-terusan menemani. Dan akhirnya mengaku sebagai istrinya Pak Rastam. Pak Rastamnya mau beliau memperistri, karena biar dapat pendamping lah, walaupun itu sejenis jin ya, yang penting ada mendampingi saya gitu ya Pak Rastam ya. Waduh. Jadi serasa ditemani gitu ya Pak ya. serasa ditemani? Jadi akhirnya terbiasa, karena memang Pak Rastam butuh. Jadi dia datang karena Pak Rastamnya butuh, gitu Pak Rastam. Iya, jadi dia datang untuk menemani Pak Rastam karena Pak Rastam memanggil, ingin ditemani gitu loh. Wow. Ya, menurut Denny masuk akal sih kalau seperti itu. Memang kalau kita melamun nih teman-teman, orang melamun berarti kosong nih pikiran. Benar. Itu bisa aja terjadi gitu, bisa aja terjadi. Dan bener nggak sih Kak, ini kan banyak ya, mungkin nggak cuma di daerah Denny nih, mungkin di Jawa Barat atau mungkin daerah-daerah kalian di rumah ada seseorang yang mungkin itu kisah-kisah zaman dulu atau mungkin sekarang masih ada ya, orang nikah sama ipri atau sama jin itu bisa memperkaya diri. Itu bener nggak Kak? Apa mungkin jinnya sama seperti si Nyai ini atau gimana? Oh, bukan. Kalau itu kan memang khusus untuk mereka menyesatkan Bang Denny. Oh, Sebenarnya kayak orang, mohon maaf ya, sebenarnya orang misalnya cari penglaris atau pesugihan. Ya kan Pak Rastam? Jadi mereka dinikahkan dengan jin supaya mendapatkan harta benda. Itu sebenarnya hipnotis aja mereka untuk menyesatkan manusia Bang Denny. Sebenarnya mereka itu bekerja, dirinya sendiri yang bekerja, karena terhipnotis gara-gara punya istri jin, akhirnya mereka semangat kerja. Sebenarnya mereka sendiri yang mencari uang, bukan mereka, begitu. Gitu Bang Denny. gambarannya seperti itu ya. Betul, Iya, jadi jin itu memang rajanya memanipulasi lah. betul. Bisa membolak-balikan pikiran orang, kalau kitanya bisa dikendalikan mereka gitu. Makanya mungkin Denny setuju nih sama Kak Kriwil atau Nyai Kriwil, nama baru dari Parastam. Kita pengen tahu gitu teman-teman ya, namanya kita awam, kita nggak tahu. Kalau ada yang tahu ya kita lebih baik kasih tahu gitu ibaratnya. Dan mungkin setelah ini nih teman-teman, kita juga mau cek lokasi atau mungkin kita mau explore beberapa lokasi atau tempat yang memang sering Bapak sebut itu rumah Nyai dan tempat tongkrongan Nyai. Kita mungkin setelah ini bakal ke sana teman-teman, untuk ngasih tahu nih, bener nggak sih ini rumah, gambarannya seperti apa. Kalau sepenglihatan Parastam ada sebuah komplek juga di sana, dan ada keramaian kerumunan seperti manusia pada umumnya gitu. Dan terakhir ini nih Pak, apakah ada di rumah Parastam ini masih didatengin juga kah si Nyai? Enggak,
Kalau bapaknya enggak ngelamun ya enggak. Kalau ngelamun pasti datang. Pasti datang. Wah, Ini saja sudah ada. Iya, ya Bapak ya. Sudah ada di belakang bapaknya. Iya. Ini saya visualkan di belakang bapaknya. Iya Pak Rastam. Kayaknya mau ikut bicara atau gimana saya tidak tahu. Intinya Pak Rastam ditekan untuk ngelamun gitu. Untuk kan Pak Rastam lagi kosong nih sekarang ini. oh gitu. Iya. Apa si Nyai mau komunikasi gitu Bapak? Tahu. Dia ada ngomong apa, Pak? Ya cuman nanya kok sampai malam. Sampai malam. Mainnya gitu Bapak. Iya. Hmm. Orang ini mas saudara saya sendiri. Kamu jangan ganggu. Ini saudara saya sendiri main ke sini ya maunya. Hmm. Tapi saya lihat Nyainya marah Pak. Rupanya gitu. Iya seperti mau memarahi saya Bang Denny. Oh gitu. Iya kenapa harus menjelaskan? Kan kalau misalnya kan beda Bang Denny. Kan beda Bang Denny. Kan mereka menyesatkan lihat mata manusianya. Kelihatannya apa padahal bukan seperti itu. Jadi di mata Pak Rastam mungkin rumahnya adalah kompleks. Nah. Ya. Kalau saya ke sana datang, dia takut saya menjelaskan seperti apa Oh. asli kondisinya gitu. Asli kondisinya. Ya. Waduh, teman-teman. Kita harus ke sana sih untuk membenarkan. Tapi aman gak nih kalau nanti kita ke sana efek ke Parastamnya? Kalau dia tidak akan menyakiti Pak Rastam, Oh. karena ngerasa Pak Rastam adalah pasangan dia gitu loh. Oh. Ya Pak Rastam ya. Menjaga tidak mengganggu sebenarnya sih. Cuma kan istri Pak Rastam sekarang kan ngerasa terganggu Bang Denny. Betul. Kadang-kadang tiba-tiba masuk gitu. Karena Pak Rastam Kalau marah ya masuk. Ya, pasti masuk ya. Nggak boleh marah, nggak boleh ngelamun. Hmm. Harusnya dibawa kerja ya, jangan ngelamun, jangan begitulah, Hmm. banyak pikiran, nggak boleh. Oke. Pak Kiai juga ngomong, kamu jangan banyak ngelamun, orang lain yang masuk ke badan kamu, gitu, kata Simbah. Mbah. Maksudnya golongannya Nyai gitu ya. Iya. Berarti Simbah bilang sama Pak Rastamnya itu, Iya. mohon maaf yang saya visualkan itu Simbah ini kayak penampilannya kayak pakai sarung gitu ya Pak ya, Iya. sama pakai baju takwo gitu kayak orang mau sholat gitu Pak ya, Iya, benar. sama pakai peci ya. Berarti ya. Berarti beliaunya ngasih tahu gitu Pak, jangan Iya. ngelamun gitu. Tapi Ya, Bapak ya kadang-kadang kalau capek kan ngelamun, pikiran kemana aja. Ya kadang-kadang lagi makan sama istri juga marah. Nggak boleh. Wow. Semakin seru nih teman-teman ceritanya. Tapi mungkin akan lebih seru kalau kita langsung aja datang ke tempatnya nih. Untuk mempersingkat waktu, karena mohon maaf nih teman-teman kalau memang kita agak berisik ya. Lalu lalang motor, ada mobil lewat juga, itu sedikit mengganggu. Cuma ya kita memang apa adanya begini. Setiap syuting ya di sini begitu. Dan mungkin kita bisa langsung jalan ke sana boleh untuk melihat langsung ya Pak ya. sama Pak Rastam ya Pak ya. Sama Pak Rastam kita jalan ke sana teman-teman. Iya. Kenapa ikut? Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak jalan. Ya. Bismillah. Bapak jangan ngelamun. Ayo, tuh dulu. Udah deh langsung aja kita Iya. jalan.
Tadi kenapa? Iya, mau biasa, mau nimbrung, mau ngobrol. Iya, mau ngobrol. Kan seperti saya bilang tadi Bang Denny, tidak mau terekspos kondisi sebetulnya gitu loh. Mm-mm. Pelan-pelan Pak. Jadi Bapak tiap harinya jalan ke sini Pak sendiri. Iya, Waktu itu sendiri ya. kenapa lebih sering tidur di keranda Pak? Ya keliganya pengennya ke sono terus sih. Oh, kan lebih nyaman di rumah Pak. Iya, dulu Hmm. mah kan rumahnya juga begitu sih. Oh, Jadi baik. jadinya Ini nggak nyaman ya Pak ya? iya nggak Lebih nyaman nyaman. di tempat keranda karena anginnya enak ya Pak ya? Iya, Oh, karena tidurnya nyaman atau karena hawanya memang enak Pak? enak, komplit ada apa-apanya. Pak, saya ngerasa seperti perkampungan gitu Pak, kayak warga. Hmm, Di sini rumahnya. iya tuh, Oh, yang di sini Pak. iya. Oke. Bapak ngelihatnya seperti apa? Hmm, rumah biasa rumah. Tapi saya Kok melihat, nggak ada sinyalnya di dalamnya? iya lagi main Pak. Hmm, Jadi Bapak ngelihat kayak perkampungan gitu Pak. iya, Tapi mohon maaf Pak ya, iya. saya hanya melihat seperti kayak perumahan warga gitu, bukan seperti rumah biasa gitu, kayak rumah-rumah warga biasa gitu, bukan rumah, Hmm, seperti kayak warga biasa, permisi, kayak warga biasa gitu Pak. Tapi saya ngerasa, saya visualkan ada sekitar di sana, mohon maaf Pak ya, hmm, Bapak kan bisa melihat nih, saya kan tidak. Benar tidaknya Bapak yang tahu ya, hmm. saya merasa di situ seperti kayak bukan ini ya, kayak antara laki atau perempuan, saya tidak tahu ya Pak ya. Sini tuh. Iya, tapi saya ngerasa Iya. seperti eh, laki-laki tapi rambutnya panjang Pak. Iya benar. Iya Pak ya, Iya, saya merasa seperti itu. iya itu. Tuh, Jadi, mm-mm, madep ke sini itu. iya, makanya saya bilang permisi. Iya. Jadi Assalamualaikum. oh, waalaikumsalam. Jadi saya merasa seperti saya pikir tadi perempuan, Hmm, tapi saya ngerasa tapi badannya kok besar kayak laki-laki gitu. Tapi rambutnya panjang. iya ada itu. Oh, itu sering mengganggu atau cuma sebagai Enggak dia mah. Hmm, Kalau saya enggak ganggu ya enggak. tapi selain itu Kadang-kadang Bapak duduk di rumahnya itu di situ. itu rumahnya. Iya, Tapi saya lihat itu bukan rumah, Pak. rumah kok mewah begitu. Bu, Rumah. ya mungkin Bapak yang melihat, saya mohon maaf Pak ya. Iya, iya. Saya hanya memvisualkan ini seperti kayak perkampungan, terus yang lihat mereka duduk-duduk di situ ngeliatin kita gitu. Mungkin mereka bertanya kita ngapain di sini gitu, Pak. Hmm, Dan saya merasakan di belakang saya ini, di sini mohon maaf Pak. Itu di sini ya, di sini Pak ya. Saya ngerasakan seperti kayak kayak kembar gitu, makhluk kembar gitu Pak. itu macan itu. Mana? Macan itu, macan ya. Iya, tapi saya ngerasa seperti makhluk kembar gitu Bapak. Iya, iya. Bapak Iya, jangan melamun. iya enggak. Ya seperti kayak makhluk, bukan makhluk sih, kayak kembar tapi hampir sama, tapi tidak serupa gitu Bapak. Iya benar. Saya merasakan Si seperti itu. Dida masih dadu itu. Kembar gitu Pak. Iya, si Oh, Dida masih dadu. baik, Ya baik. itu sering main ke rumah. Sering main ke rumah Bapak? Iya, Oh, ini Pak, kalau boleh nanya nih, Bapak setiap hari jalan ke sini gitu? sering Pulang pergi? cari rumput ya di sini kadang-kadang. Hmm, Tapi kalau cari rumput nggak ada yang ganggu. hmm. Bapak jangan ngelamun Pak, Enggak. karena saya ngerasa Astagfirullahaladzim. ada yang mendekati Bapak nih. Jangan melamun Pak ya, Astagfirullah. jangan melamun, Enggak. jangan melamun Pak. Bismillah, jangan melamun. Kayak ada yang mau berkomunikasi sebenarnya sih ya, lebih tepatnya. Bapak istighfar, Pak. Selain istighfar Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, kita kembali lagi Pak. Jadi Iya. Bapak tiap harinya ke sini sendiri malam-malam gitu Pak ya? Iya, Bapak ngapain ke sini? kadang-kadang tahu-taunya
rumput. Mhm. Kirain ini pelataran rumah, Hmm. rumput ini. Berarti Bapak, saya lihat ya, mohon maaf. Iya, Bapak pernah karena penasarannya sampai Bapak nggak ngerasa ini rumput itu air, Bapak ke situ aja nerobos gitu. iya, iya. Oh, Tapi baik. kalau sadar ya, Kaget oh ya, Pak. kaget, iya. Hmm. Kalau nggak sadar memang itu juga rumah. Hmm. Saya kalau mata saya ngelihatnya itu hanya air yang merembes aja sih, Pak ya. Rumah itu. Saya bukan rumah sih, Pak. Saya ngerasa kayak perkampungan biasa, kayak manusia gitu. Bapak rasanya rumah ya? Iya, Saya ngerasa enggak, Pak. Ya mungkin mohon rumah itu. maaf, saya tidak Ya. tahu ya Pak. Permisi, Nung Hmm. Sewu. Kalau itu rumah jin itu, Iya. di situ ya rumah jin. Hmm. Bapak jangan diizinkan untuk masuk. Istighfar, Enggak. istighfar Bapak. Astagfirullahaladzim. 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 Gimana Bang Denny? Kita nelusur balik atau bagaimana? Oh, nggak apa-apa. Mungkin ada angin gitu. Ya mungkin ada angin atau lagi gelandotan atau gimana Bang Denny? Iya, Itu si kembar itu. iya yang saya bilang. Si kembar. Iya, suka mainan Bang Denny. Oh, di sini si kembar, Iya, geraknya 2. iya. Itu pelataran tempat main itu. Oh, kita ngelihatnya sama Bang Denny itu daun pisang ya Pak ya. Pak Rasta mungkin diberi kelebihan sama bisa ngelihat. Ya saya sama Bang Denny kan awam. Kita ngelihatnya tuh daunnya gerak. Gitu Pak, ya kan? Bapak ngelihatnya si kembar lagi main. Lagi main. Yang terus yang tubuhnya ceking panjang, rambutnya hijau itu siapa Pak? Itu si Dewi itu. Adanya di Sukun. Berarti dia ceking gitu Pak? Iya, Mohon iya. maaf. Iya benar. Itu ceking gitu Pak ya? Iya. Ceking terus rambutnya kayak hijau gitu ya Pak ya? Iya. Oh, Iya benar. itu si siapa namanya? Si Ceking. Si Dewi. Si Dewi. Kok Bapak tahu namanya Dewi? Dia kan ngomong. Kalau main ke bapak, Dewi antar ke rumah. Diantar itu sana. Tahu-tahunya kalau udah dia masuk, bukan rumah, Oh, pohon. pohon. Itu apa? Sukun. Itu sebelum ini ya, sebelum Bapak sama istri rujuk itu ya sendiri Iya. tuh sering kesini sendiri. Iya sering. Oh, baik. Waktu bulan rujuk kan sering melamun di kebonan sambil cari rumput. Jadi Iya. banyak ini udah sepertinya sudah nggak asing dengan Pak Rastam ya mereka ini ya. Iya, udah biasa aja. Jangan di ini Pak, Enggak. istighfar Pak ya, istighfar. Enggak, Istighfar ini Pak. juga Mm. ada yang mau masuk nggak boleh. Iya, saya bilang nggak boleh ya. Mohon maaf, saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin menikmati wisata malam ini sejuk sebenarnya Pak ya. Nggak, Sejuk. nggak Kalau begitu. siang sejuk, enak untuk tidur juga enak. Enak, iya. Jadi Kuntul Family ya, para fansnya Bang Denny, seperti saya bilang sebenarnya gelap begini tuh tidak Memang- menakutkan ya Pak ya. Iya. Justru kalau kita wisata alam tuh sejuk sebenarnya sih, sejuk banget. Saya jadi kerasan gitu Sejuk, Pak ya. iya. Hawanya enak gitu loh. Bukan terkesan seperti orang-orang bilang yang angker apa-apa, tidak. Sebenarnya ini sejuk. Bukan angker. Bukan itu angker ya, emang, Pak ya? Iya, masuk. Tapi tergantung niat masing-masing sih Pak ya. Masing, Iya. Kalau kita mau Kalau nggak mengganggu ya dia juga tidak mengganggu. sama, Iya, nggak jadi saya dengar sesuatu. Jadi intinya ini Pak ya wisata alam kita Pak ya. Iya. Saya ini Bang Denny seperti kayak apa ya? Yang bukan daerah sini datang gitu kan kayak kita ya. Iya kayak tamu. Ya kayak kita Bang Denny ya. Kalau kita masuk ke kampung orang kan pasti orang penasaran nih Bang Denny ngapain gitu loh. Tapi setelah mungkin sudah sering ketemu jadi biasa ya Pak ya. Jadi mereka nggak peduli gitu Bang Denny. Ya mungkin karena saya lagi datang kali ya. Pengen Iya. kenal. Iya gitu. Ya Pak ya. Iya. Istighfar Pak, istighfar. Dari tadi pengen komunikasi terus Bang Denny. Oh gitu. Iya. Pengen masuk terus. Iya, tapi saya nggak mau. Nanti kalau masuk Pak Lastanya gulung kumbing itu suket Bang Denny. Oh, Basah kan beda nanti. ini yang Beda. Karena bukan daerah sini ya Pak ya. Iya. Mm-mm. Oke. Eh, Wow.
kayaknya nggak kondusif. Kita bisa balik nggak Bang Denny? Saya ngerasakan banyak Bang Denny yang banyak ini. yang bukan untuk hari ini Kalau aja ya tahu Pak. mah langsung gila dah. Iya, iya. Ya saya nggak mau gila Pak, nauzubillah Iya, ya jangan, Pak ya. jangan. Ya di situ Bang Denny, di sentra sebelah sana Bang Denny. Mana? Pohon sukunya di kenceng loh. Itu iya. di bawah. Kenceng tuh teman-teman. Iya. Apa ini? Apa nih? Apa nih? Daun ya Pak ya. Iya. Daun bergoyang Pak ya. Sering loh dia. Kalau aku uji nyali di sini juga sering dia. Digoyang-goyang. Kadang Sama pohonnya si nih. kembar itu. Kalau begini Salam kenal ya. merandat, ngomong gitu Kak. Tapi cuma ini doang yang goyang ya, yang lain tidak. Iya. Coba lihat ini. Ini mah ada yang megang. Iya, maksudnya gini Bang Denny, kayak mohon maaf ya, bentar Pak Rastam, aku Iya, nggak mau lepasin Bang Denny belakang. Jadi kayak ini daunnya diginikan seng gitu Bang Denny. Mungkin kita kan awam Bang Denny ya, mata kita kan nggak bisa ngelihat kayak Pak Rastam ya. Ya intinya itu Memang dulunya mengalihkan sih perhatian gitu Bang Denny, paham nggak? ini Supaya kita nggak cerita, iya. tahu. Pak istighfar. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Neng Kriwil juga tahu. Iya. Saya hidup di sini tuh tahu. Sendirian. Sendirian Iya. tahu. Mereka adalah Udah tahu dia. mereka teman-temannya Bapak gitu ya. Oh, baik. Jadi teman beda alam gitu ya Pak ya. Iya. Pindah ke sana tuh. Iya. Saya digonjang. Iya. Jadi Ini enggak lama nih dia. Orang lagi lari-lari. iya. Di situ saya lihat Pak ya, dari mohon maaf Pak ya Lastam ya. Iya. Dari area komplek yang Tugu itu Pak, Tugu Iya. ini Bang Denny, di sini sampai ke arah sana ini kayak perkampungan Bang Denny. Iya, Kayak ini, benar. Iya. Tugu ini bukan Tugu ya, Sotet ya, bukan? Iya. Iya ya Pak ya. Iya. Jadi dari sini Bang Denny, dari sini Pak istighfar, dari sini sampai ke sini Bang Denny, sampai ke sini. Iya benar. Nah ini perkampungan warga Bang Denny. Iya, desa itu. Iya, kita ngelihatnya kan ini kan alam Bang Denny ya, indah ya, dingin. Tapi ini perkampungan. Terus ini perbatasannya dan di sini juga ada perkampungan Bang Denny. Iya, tapi Iya, beda ya Pak ya. Iya, beda. Jadi ini makhluk air gitu, ini makhluk darat ya Pak ya. Iya. Oke. Kayaknya enggak ini Bang Denny. Kenapa? Makin banyak yang negatif ya Pak ya. Iya ini mau dari tadi mau masuk terus. Lebih baik kita Banyak yang mengganggu ini. iya, lebih baik kita jalan Bang Denny. Aku takutnya Pak Rastam gulung kuming, kita yang kewalahan Bang Denny ya. Kita yang angkat Pak Rastam nanti. Pernah kan Bang Denny bilang iya. Tapi kok aku ngecium ini ya? Aroma teh ya? Aroma teh ya Pak. Pak istighfar. Iya, itu kan. Itu yang aku bilang tadi, makhluk air Bang Denny. Kalau air minum teh. Iya. Enggak, bukan. Memang baunya Bukan. seperti itu. Kadang bau tembakau ya Pak ya. Iya, tembakau. Kadang bau cengkeh gitu ya Pak ya. Oh, gitu Bang Denny. Singkong rebus. Itu oh baik. Mari Pak, hati-hati Pak, jalan. Iya. Nanti aja Bang Denny. Ini udah di Assalamualaikum. Dan enggak kondusif. iya. Saya takut Pak Rastamnya nanti tiba-tiba gulung kuming terus dia ngereng-ngereng gitu nggak jelas. Hati-hati Pak. Ini dari tadi saya pegangin istighfar Pak ya. Iya. Oh jalannya turun nuki begini ya. Ini naik. Oh jadi Bang Denny kemarin di mana itu campingnya? campingnya itu. Di bawah sana. Oh ada yang lempar Bang Denny. Hati-hati Pak. Hati. Awas Pak. Mohon maaf. Saya susah jalannya Pak. Iya. Nggak usah mengganggu. Kita hanya wisata Dulu mah malam. Rumputnya Banyak ya Pak ya? tinggi nih. Ini udah dibakarin sih. Oh iya. 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 Lanjut aja Bang Denny. Iya nggak kondusif ini. Saya takut Pak Rastam jatuh ke sungai. Hati-hati Pak. Istighfar Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak usah mengganggu ya. Itu Pak jalan Pak ya. iya, Yang benar. bergantian mau masuk mau komunikasi mungkin sama Bang Denny atau sama saya nggak tahu. Pas di sana tadi. Iya makanya saya tahan gini kan supaya soalnya kalau itu masuk Pak Rastam nanti jatuh gulung-gulung. Apa beda gitu yang dia sama para sama bukan? Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Makanya tadi saya tutup lubang untuk masuknya biasanya gitu. Oh.
Takutnya aku bukan masalah takut sama setannya ya. Kita berdua yang kesusahan nanti Bang Denny. Kalau parastamnya tiba-tiba enggak keangkat ya. iya kayak gini nanti. Aku nggak kuat. Apa sih Pak? Kalau saya nggak kuat ngangkat Pak ya, mungkin Bang Denny yang kuat, saya pegangin kameranya begitu. Oke teman-teman, jadi itulah tadi hasil penelusuran, di mana tadi itu katanya sih Kak Kriwil sempet kayak dilempar, cuma Denny nggak kerasa ya megang kamera, mungkin ya nggak lihat dan nggak tahu, mungkin nggak tahu deh kena ketangkap kamera nggak. Tapi tadi yang aku lihat sih Bapak kayak kesandung. Sebelum kesandung. Sebelum kesandung? Iya, ya Pak ya. Sebelum kesandung, ya tadi itu dilempar. Terus kita jalan gitu kan, baru Bapak kesandung kayak itu ya, kayak benang gitu Pak ya, baru beliau kesandung. Padahal depan nggak ada apa-apa tadi. Iya, kan saya nonton Pak Rastam tadi. Iya ya. Iya. Waduh, berarti tadi kalau misalnya kita dilanjutkan memaksakan itu bakal ada hal-hal yang tidak diinginkan pastinya Kak. Iya, pastinya. Untuk keselamatan kita gitu Bang Denny. Ini Karena mungkin the brain. mohon maaf ya Pak ya, kesalahan saya tadi bilang masalah yang orang kasih dupa-dupa. Oh, gara-gara nyebutin itu. Iya, karena kan kalau sampai tahu, ya mohon maaf Pak Rastam ya, orang-orang yang pengen ini pasti ke sana Bang Denny minta nomor atau apa. Atau Waduh. narik pusaka atau gimana Pak ya. Oke deh teman-teman, jadi untuk lokasi yang tadi kita samperin, untuk yang paham, yang tahu bisa juga tulis di kolom komentar. Itu sangat bahaya, dan kita pun meskipun Denny nggak paham dan nggak bisa ngerasain apalagi melihat, ya sudah kita percaya aja, karena memang di sini pun Denny tadi ngerasain kayak merinding-merinding gitu. Dan beberapa pohon pisang ada 2 di samping kita, tepat kita berdiri itu goyang-goyang. Katanya si kembar, tapi memang 2 yang goyang. Dan ada di mungkin jarak 50 meter itu juga pohon yang memang kayak melambai-lambai. Tadi sempat ke rekam kamera, dan mungkin seperti itu aja. Next, kalau memang kalian suka dengan tayangan Denny seperti ini, kita mau telusur kemana lagi nih teman-teman. Dan mungkin seperti itu aja teman-teman. Pak Rastam terima kasih banyak, karena kita ngeganggu waktunya nih malam-malam. Harusnya udah istirahat, tapi ternyata kita masih keluyuran seperti ini. Dan Kak Kriwil juga terima kasih banyak. Sama-sama. Udah jauh-jauh dari Tangerang hanya untuk pengen ketemu sama Pak Rastam nih. Bener. Artisnya Brek, apa? Brak. Berak. Iya, Berak gitu. Brak. Iya, mungkin begitu teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah ngikutin Denny dari awal sampai akhir. Dan kalau Denny lihat nih analitik penonton yang nonton Kuntul Family, kayaknya 70% belum pada subscribe. Suruh subscribe Pak. Saprek. Softtek. Softtek like. Subscribe, jangan lupa gitu. Saprek, jangan lupa. Nah, Iya. jangan lupa break gitu ya. Ya, break. Ya udah, gitu aja teman-teman. Denny pamit diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke sana Pak. Dadah ke sana Kak Kriwil. Salam Kuntul Family.